Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Bagus Hadi Mahadipa dengan NIM 1817051156. Saya dari kelas 5H dan di sini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan lanjutan dengan judul materi laba atas transaksi antar perusahaan persediaan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita ke pertanyaannya. Baik, seperti yang bisa dilihat di slide, soalnya adalah PT Prima mendirikan sebuah perusahaan anak PT Sarana pada tahun 2010 untuk menjual lini produk PT Prima. Semua pembelian produk PT Sarana berasal dari PT Prima dengan harga 20% di atas harga perolehan PT Prima. Selama tahun 2010, PT Prima menjual barang dagangannya senilai Rp40.000 kepada PT Sarana dengan harga Rp48.000 dan PT Sarana menjual semua barang dagangannya pada para pelanggannya dengan harga Rp60.000. Diminta buatlah jurnal yang diperlukan. Langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Baik, langsung saja kita ke jurnalnya. Untuk jurnal PT Prima, untuk transaksi yang pertama yaitu inventory sebesar Rp40.000 di debit dan account payable sebesar Rp40.000 di kredit. Dicatat dengan mencatat pembelian kredit. Transaksi yang kedua yaitu account receivable PT Sarana sebesar Rp48.000 di debit dan sales sebesar Rp48.000 di kredit. Dicatat dengan penjualan pada PT Sarana. Transaksi yang ketiga yaitu cost of sale sebesar Rp40.000 di debit dan inventory sebesar Rp40.000 di kredit. Dicatat dengan mencatat HPP PT Sarana. Kemudian ada jurnal PT Sarana. Transaksi yang pertama yaitu inventory sebesar Rp48.000 di debit dan account payable PT Prima sebesar Rp48.000 di kredit. Dicatat dengan mencatat pembelian kredit. Transaksi yang kedua yaitu account receivable sebesar Rp60.000 di debit dan sales sebesar Rp60.000 di kredit. Dicatat dengan penjualan pada luar entitas. Lalu transaksi yang terakhir yaitu cost of sale sebesar Rp48.000 di debit dan inventory sebesar Rp48.000 di kredit. Dicatat dengan mencatat HPP pada pelanggan. Nah, pada akhir tahun 2010, penjualan PT Prima kepada PT Sarana dianggap sebagai satu entitas tunggal untuk tujuan pelaporan. Penjualan gabungan dan harga pokok penjualan gabungan disajikan terlalu besar dengan harga Rp48.000. Kelebihan tersebut dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi di mana nilai penjualan dan harga pokok penjualan konsolidasi ditentukan. Eliminasi kertas kerja tidak mempengaruhi laba bersih konsolidasi karena jumlah penjualan dan harga pokok penjualan yang sama dieliminasi dan gabungan laba bruto adalah sama dengan laba bruto konsolidasi. Seperti yang bisa dilihat di slide, merupakan kertas kerja eliminasi, yaitu penjualan PT Prima dan pembelian HPP PT Sarana. Pada PT Prima, penjualan sebesar Rp48.000 dan HPP sebesar Rp40.000. Jadi laba brutonya Rp8.000. Kemudian yang kedua 100% PT Sarana. Penjualannya sebesar Rp60.000 dan HPP sebesar Rp48.000. Sehingga laba brutonya Rp12.000. Kemudian ada adjustment dan eliminasi. Pada penjualan sebesar Rp48.000 dan pada harga pokok penjualan sebesar Rp48.000 sehingga laba brutonya itu sebesar 0. Yang terakhir consolidate. Penjualan sebesar Rp60.000 dan HPP sebesar Rp40.000 sehingga laba brutonya sebesar Rp20.000. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan bila ada salah kata, saya mohon maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.